Kolose pasal 1 ayat 15, 16, dan 17. Mari silakan bangkit berdiri, kita baca 3 ayat ini bersama-sama. Perikopnya keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia telah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Inilah kenapa sampai hari ini kita menyembah Kristus, yang kita yakini saat ini sudah naik ke surga. Dia adalah Tuhan sendiri, Dia adalah Bapa kita sendiri, dan firman Tuhan menegaskan bahwa Kristus itu adalah Tuhan sendiri, melebihi dari apa yang diciptakannya. Dia yang ada dahulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan menggambarkan bahwa Kristus teristimewa, adalah raja atas segala yang duduk di pemerintahan dan di dalam setiap kerajaan singgasana. Dia yang layak menjadi penguasa yang disembah, yang disanjung, yang ditinggikan di dalam kehidupan hidup orang yang bernapas, di dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu diciptakannya makhluk hidup ini untuk memuji Tuhan. Segala sesuatu diciptakannya bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan di dalamnya. Ada rencana Allah dan kerajaannya. Oleh sebab itulah Tuhan membentuk dalam hidup kita ini. Tuhan menciptakan kita sempurna di hadapan Dia. Dan Tuhan mau kita sama-sama untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebelum kita bicara penyembah dalam roh dan kebenaran, mari kita kenali dulu roh itu Roh Kudus yang hadir di hati kita, yang menyatakan kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu bukan karena pola pikir manusia, bukan karena kita turun-temurun agama Kristen dari lahir atau dari kakek nenek kita sudah Kristen, jadi kita Kristen. Tetapi keimanan kita lebih pribadi lagi. Perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita sudah kenal Roh Kudus, kita bergaul setiap hari dengan Roh Kudus, hati kita terpaut dengan Roh Kudus dan kerajaannya, maka yakin dan percayalah mujizat hadir dalam hidup kita. Amin. Pertolongan Tuhan akan senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu kita hidupi dengan apa? Membaca Alkitab, berdoa setiap hari, meyakini dalam diri kita bahwa Roh Kudus hadir. Karena Roh Kudus itu ada dalam hati manusia, diberikan kepada orang yang percaya, orang yang mau menerima Dia. Dan Roh Kudus itu terbuka bagi siapapun. Dia tidak pernah melihat latar belakang kita. Itulah keutamaan Kristus. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak terang, hari-hari ini, mari kita berlaku sebagai anak terang. Tidak usah kita ikut-ikutan orang lain. Orang lain menjadi peminum pemabuk, kita tidak usah ikut-ikutan minum dan pemabuk. Dan berkata ini hanya setahun sekali. Dosa tidak kenal setahun sekali atau sebulan sekali. Karena dosa itu tidak langsung besar, tetapi mulai dari hal yang kecil. Disinilah kita belajar untuk jujur dengan diri kita. Kita tidak bisa bilang, oh saya ikut dengan orang lain.
Apakah orang lain melakukan dosa lalu kita mengikutinya? Sedangkan kita sudah menjadi anak terang, hidup di dalam Kristus, mengenal Roh Kudus dalam hidup kita. Percayalah, saat kita mengenal Roh Kudus, karakter kita akan berubah. Sikap kita akan diperbaharui. Dan kita tidak perlu mencari kesana kesini kebenaran. Kebenaran itu akan tampak berdasarkan daripada waktu dan gelombang kehidupan. Bersama-sama dengan tujuan hidup itu akan kita dituntun. Oleh sebab itu saya mengucap syukur, Tuhan itu baik. Tuhan mengenalkan banyak hal kepada saya yang saya ini tidak tahu apa-apa. Itu karena apa? Perkenalan dengan Roh Kudus membawa saya untuk mengenal Kristus lebih dalam. Sehingga di hati saya, Kristuslah yang menjadi hal utama. Kami di lingkungan pelayanan saling mengenal pendeta hamba Tuhan satu dengan yang lain. Kami berteman dengan banyak pendeta. Tetapi mereka sendiri mengatakan bahwa saya ini berbeda. Bukan saya yang mengatakan saya beda, orang lain yang mengatakan saya beda. Karena apa? Pendeta yang lain masih suka minum, saya tidak minum. Pendeta yang lain ada yang masih suka merokok, saya tidak merokok, saudara. Walaupun setahun sekali. Saya menjaga diri saya berusaha kenal Tuhan dengan baik. Banyak yang bilang, Ibu Ellen ini ya, kalau udah berdoa, apa saja dikasih sama Tuhan. Kalau saya berdoa lama, sekarang pertanyaannya, sudahkah kamu melakukan firman Tuhan itu? Saya sudah bilang, di dalam ketaatan, kebenaran akan Kristus itu dinyatakan. Tanpa dicari mujizat, mujizat itu pasti terjadi. Karena itu adalah gaya hidup orang percaya. Amin. Tetapi mujizat bukan dicari di sana sini. Bukan dicari lewat sosmed. Bukan dicari lewat kepintaran orang atau pendidikan orang, tidak. Tapi pengenalanmu akan Kristus. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin paham kita banyak hal, semakin kita mengerti. Jadi semalam sekitar jam 1 saya masih duduk saya di ruang doa, perenungan saya hidup saya. Saya diingatkan kembali. 1, belajarlah memberi pemberian yang benar. Takut akan Tuhan adalah awal dari segala hal. Belajarlah memberi yang benar. Kalau kita memberi perpuluhan dengan cara yang benar, berkat Tuhan pasti turun. Ya. Itu yang saya lakukan di dalam hidup saya. Yang kedua, saya belajar untuk memberi sesama hamba Tuhan pelayanan. Sesama pendeta punya berkat sedikit bagi, beri. Saya tidak mau mengajarkan orang memberi, saya tidak pernah beri. Itu dusta, saudara. Ada teman hamba Tuhan yang lebih sulit dari kita. Kalau kita mau bisa bantu, bantulah. Memberi pikiran, memberi tenaga, secara keuangan, memberi waktu, itu berharga. Tetapi bukan untuk mengumpulkan kekayaan diri kita. Semakin kita diberkati, semakin kita layak memberi kepada pekerjaan Tuhan. Sekalipun bukan satu sinode saya, gereja lain. Dan satu kebanggaan saya, Tuhan ajarkan saya mengasihi orang lain. Seperti Kristus mengasihi saya. Itu saya lakukan, saudara. Yang ketiga, selalu punya waktu doa. Sekalipun saya sudah berkhotbah di mana-mana, bukan berarti saya tidak berdoa. Bukan berarti saya tidak persiapan sebelum baca firman Tuhan. Apalagi saya mau baca bahwa renungan firman Tuhan, saya harus berdoa apa yang mau Tuhan ungkapkan untuk jemaat saya. Dan saya harus tanya Tuhan. Segala sesuatu saya tanya Tuhan. Kalau kehendak Tuhan jadi enggak.
Makanya saya kalau merenungkan hidup saya, ada kegagalan-kegagalan yang terjadi karena bukan kehendak Tuhan, dan itu tidak akan terjadi. Tuhan tidak akan biarkan saya jatuh ke lubang yang semakin dalam, tapi Tuhan mau angkat hidup saya. Sehingga apa? Saya bisa melihat kemenangan yang saya dapatkan. Kalau dibalik kembali, karena tadi teman-teman hamba Tuhan banyak mengatakan saya berbeda dari pendeta yang lain. Betul, saya berbeda. Saya tidak ikut cara mereka hidup, saya ikut cara firman Tuhan hidup. Saya hidupi firman Tuhan. Yang keempat, saya dalam doa, saya selalu tarik berkat. Saudara tahu tarik berkat? Lalu melalui perkataan kita, saya doa profetik sendiri di kamar, di ruang doa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya terima berkat-berkat pagi ini. Kesehatan, kemurahan hati, itu berkat-berkat loh. Orang murah hati sama kita, itu berkat loh. Supaya apa? Pelayanan saya terus berjalan, itu berkat. Coba kalau mandek, kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya selalu belajar untuk mengatakan hal-hal yang baik dalam hidup saya, yang belum pernah, yang belum bisa, dan puji Tuhan saya mulai lihat sedikit demi sedikit apa yang saya doakan Tuhan jawab. Tapi untuk menunggu jawaban Tuhan, saya perlu menunggu. Kadang saya harus waiting dulu, saya harus nunggu dulu. Itu yang tidak saya ceritakan dengan orang lain. Jadi kenapa berbeda? Karena saya belajar lakukan itu, saudara. Dan percaya atau tidak, mujizat itu selalu nyata. Orang setelah didoakan dapat kekuatan baru, kadang dia dapat kesembuhan, dapat kesempatan. Kenapa? Karena kita punya kedekatan dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau mau lihat mujizat lebih nyata dalam hidupmu, belajarlah dekat dengan Tuhan. Karena Kristus itu hal yang utama dalam hidup kita. Amin. Jadi sebenarnya kalau saya renungkan seperti itu. Tetapi iblis kadang memakai mulut manusia ini untuk menjatuhkan orang lain. Halah, kamu gak nikah aja, gak punya anak aja, gak punya suami. Hei, aku punya jemaat yang harus aku doakan setiap hari, saudara. Gue punya waktu, gue kasih loh. Itu perkataan iblis saja yang melemahkan saya. Dan saya paham itu. Karena apa? Kelemahan manusia. Ketika kita merasa tidak terpenuhi dalam hidup kita, di situ persungutan terjadi. Hidupi firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jadi kita tidak perlu mencontoh orang lain. Contohlah Kristus Tuhan yang utama. Mau dibilang kita nggak punya pendidikan kek, mau dibilang pendidikan kita rendah kek, mau dibilang kita maaf kata dibilang, oh lu orang miskin, lu nggak punya duit. Lah kalau mujizat terjadi bisa jadi orang kaya loh. Saudara sadar tidak, kita di dalam Tuhan, dalam Kristus, kekayaan Tuhan itu lebih besar daripada kekayaan dunia ini. Amin. Ya. Artinya apa? Waktu saudara berdoa berlutut, angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ngapain? Nolongin saudara. Gitu. Disinilah kita belajar andalkan Tuhan. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Saya aja di lingkungan pendeta nggak suka dengan saya karena saya berbeda dengan orang lain. Karena saya hidup mengandalkan Tuhan. Saya nggak perlu tunjuk-tunjuk. Tapi orang bisa menilai sendiri. Mau dilempar pun Tuhan lempar saya kemana, ya saya percaya bisa hidup karena Tuhan. Bukan karena saya punya uang tabungan banyak di rekening, atau bukan karena saya nih maaf kata sudah sekolah yang tinggi, bukan. Itu semua hanya memfasilitasi untuk mempertahankan aja di dalam pelayanan, tetapi tujuannya kembali kepada pelayanan jemaat. Sebelum kita menjadi saksi Kristus, jadilah contoh yang terbaik. Dan saya belajar lakukan itu. Jadi ketika saya bertanya balik kepada teman-teman sepelayanan atau hamba Tuhan, mereka tidak bisa jawab karena mereka belum tentu bisa lakukan salah satu yang saya katakan tadi. Satu, membayar perpuluhan dengan benar. Artinya bukan kita bicara paksaan, tetapi memang kita mengerti kenapa kita harus bayar perpuluhan. Memberi persembahan dengan cara benar.
Yang kedua tadi, belajar untuk memberi, menopang sesama teman pelayanan yang kita tahu memang lebih sulit dari kita, dan kita merasa kita bisa, ya Tuhan bisa pakai kita untuk mewujudkannya. Dan yang ketiga, belajar mengasihi orang-orang yang membenci kita. Itu saya belajar untuk memberi pengampunan sampai saya bersyukur Tuhan mengembalikan lagi, dan itu berlipat ganda, saudara. Makanya saya mengimani dan saya percaya. Dan yang keempat tadi saya bilang apa? Saya selalu ucapkan dalam doa saya apa yang saya mau capai, apa yang mau saya raih. Doa perkataan, nubuatan, profetik di dalam pelayanan panji keselamatan. Makanya prospek di pelayanan ini cukup luar biasa. Sekalipun tidak melihat dengan kacamata jasmani, harus sewa gedung di hotel bintang 5, harus sewa di mungkin mall. Saudara tahu Tuhan tidak izinkan karena mall bisa tutup, saudara. Hotel bisa bangkrut, tutup. Di tempat kami di Bekasi, Carrefour itu sudah enggak, Giant ya, sudah tutup. Katanya gedungnya juga sudah dihancurin, saudara. Tuhan tidak izinkan itu. Tuhan izinkan kita mulai dari apa yang ada. Amin. Selalu pelayanan ini dimulai dari yang kosong, diisi oleh Tuhan menjadi yang ada dengan keberadaan jemaat kita, doa-doa kita. Kenalilah Roh Kudus kalau kau mau berbeda. Kalau kita mau jadi orang yang berbeda satu dengan yang lain, kenali Roh Kudus. Kristus itu siapa dalam hidupmu? Tuhan Yesus Kristus itu siapa? Apakah dia hanya Tuhan yang penting menyelamatkanmu saja? Atau yang penting bisa menyembuhkanmu saja? Apakah hanya untuk menolongmu saja? Atau lebih daripada itu? Bagi saya Kristus itu, saya belajar dari firman Tuhan, adalah segalanya. Dia adalah yang awal, dia adalah yang akhir. Alfa dan Omega. Dia adalah awal napas hidup saya dan akhir napas hidup saya. Bertahanlah di dalam iman. Ketika saya dibilang berbeda dan saya jawab hal itu, orang tidak bisa jawab, saudara. Karena belum tentu pendeta hamba Tuhan bisa lakukan itu. Kenapa? Karena tidak mau. Yang jadi masalah kalau kita tutup hati kita buat Kristus. Sekalipun kita sudah pelayanan di mimbar puluhan tahun, jadi kita nggak bertumbuh. Mujizat itu akan mengikuti jika kita lakukan firman Tuhan. Amin. Jadi di sini kita pahami dan kita flashback diri. Disitulah saya merenungkan. Iya, saya belajar. Makanya saya paling suka kalau orang lihat langsung perpulangnya untuk bantu orang yang lemah. Topang, jemaat topang. Kalau udah topang sini, topang ke sini, topang ke sini. Akan memberkati, saudara. Jadi disitulah saya merasa, perpuluhan ini bukan untuk memperkaya pendeta, saudara. Kalau ada pendeta yang menggunakan perpuluhan dengan cara yang salah, maklumilah dia tidak kenal Roh Kudus itu siapa. Dia hanya tahu berkhotbah dapat duit. Bagi saya, pelayanan pendeta ada satu pengabdian kepada Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan suatu hari nanti. Saya lebih suka. Saya suka tuh lihat orang, maaf kata Muslim, Jumat berkah, ada berkat setiap hari Jumat, kasih makan gratis pada orang-orang di pinggir jalan, kepada tukang-tukang gojek yang menangis pagi sampai sore hari, ban bocor lah, kehujanan lah, mengantarkan dengan penumpangnya dengan kesetiaan, diminta tolong mau. Bayangkan tukang gojek itu diperlukan dari orang yang stratanya rendah sampai manajer ketinggalan mapnya suruh tukang gojek, saudara, yang nganter. Sekarang sudah canggih, lewat aplikasi. Kadang sampai nahan lapar di jalan. Ya puji Tuhan, saya senang dengan hal yang begitu. Langsung bertatapan dengan masyarakat. Itulah jadi berkat. Kalau orang di luar sana bisa berlomba-lomba, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memperkaya diri kita? Sekarang nggak zamannya, saudara, pendeta pakai jas yang mewah, pakai jam tangan yang harga 10 juta, pakai cincin harga 20 juta. Buat apa? Jemaatnya banyak susah. Bayar kontrakan aja susah, gimana?
Berpikir nggak pendeta yang kaya melihat jemaatnya tetap miskin loh. Mari kita merenungkan, kita bersyukur. Dulu waktu saya gereja di gereja besar di sono aku bilang, pendetanya kaya mewah, parkirnya langsung turun tuh di depan gereja itu, mobilnya langsung. Pendoa syafaatnya bayar kontrakan nggak bisa, habis doa syafaat kelaparan, masih syukur ada aqua gelas tuh di bawah. Kasih makan cuma Indomie doang. Saudara tahu kalau makan Indomie setiap hari bisa kena kanker? Di mana kasihnya? Halo. Seperti itu Tuhan ajarkan kita. Jadi wajar orang Kristen banyak yang kecewa dengan ini. Tetapi jangan lihat manusianya, lihat Tuhan. Masih ada kok pendeta yang benar-benar pelayanan, walaupun hidupnya nggak semewah itu, saudara. Kagak perlu pakai karpet merah buat masuk gereja. Kagak perlu dikawal polisi. Ada yang dikawal polisi di sono, bukan di sini. Gue nggak butuh gue dikawal malaikat aja udah bersyukur tuh. Malaikat kelilingin gue di mana gue pelayanan khotbah. Karena apa? Karena sekarang pendeta cenderung dengan kemewahan, berlomba-lomba hidup mewah. Makanya saya kasihan sekali waktu itu ada pertemuan dari daerah-daerah, kumpul semua pendeta-pendeta. Kenapa kamu mau pelayanan? Ditanya, jawabnya, saya mau kayak pendeta itu yang kaya. Kasihan loh, Kristus lu tinggalin, kaya lu taruh di depan. Nggak heran kalau uang gereja dimakan pendeta. Ini kita bicara kebenarannya aja. Tuh apa saya tutupin? Jemaat semua sudah tahu. Sosmed sekarang sudah sedikit-sedikit. Oh ada informasi begini, ada informasi begini. Dari yang hidup sampai mati, lahir sampai mati, kalau taruh sosmed tahu semua. Nggak heran, karena apa? Motivasinya mau jadi kaya kayak pendeta di sono. Nggak tahu pendeta di sono makan duit gimana? Bohongin donatur, makan duit. Tuh, saudara. Jadi kalau dibilang berbeda harus bersyukur, karena itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Kita diberkati di dalam Tuhan, ya bersyukur. Masih sehat. Keluarga dikasih kesehatan, suami, istri, anak. Itu aja dulu menjadi fokus kita dalam berbatra ini. Tidak usah bilang kakek, nenek, segala macam. Itu adalah lingkaran saya tuh suami, istri, anak. Ya kalau belum punya siapa-siapa udahlah, single lah sendiri. Doakan dan doakan, itu rasa syukur kita loh. Nah, disinilah kita belajar hari-hari ini, kenalilah Roh Kudus, maka mujizat mengikuti hidup kita. Pertolongan Tuhan akan selalu stay buat kita 24 jam setiap hari, asal kita mau berdoa dan mengucap syukur. Makanya Kristus itu sangat luar biasa, saudara. Menarik. Makanya saya nggak heran kalau saya kumpul pendeta ngelihat muka saya kusem tuh pada wajahnya. Kagak mau ngelihat gua. Karena sekarang aku jawabnya dengan bijaksana, bukan bijaksini lagi. Aku tidak menangis lagi, saudara. Aku bersyukur. Justru aku mau bangunkan, hei kamu sadar dong. Jangan cuma nunjuk orang dong, dirimu sendiri. Sebelum saya ngajarkan jemaat saya memberi, saya harus memberi lebih dulu. Sebelum saya mengajar jemaat saya perpuluhan dengan cara yang benar, saya juga harus perpuluhan. Saya puji Tuhan, penghasilan TikTok ada, saya perpuluhan. Sedikit demi sedikit, puji Tuhan ada kenaikan. Walaupun sekarang dibilang semua onset sepi, betul. Kita kadang live TikTok sepi. Tapi ada waktunya Tuhan tanjakan naik dilipat gandakan. Saya percaya itu. Ya, ada aja tiba-tiba orang pesan online ke saya. Minta tolong, saya dikasih berkat lebih. Saya diam-diam, saya nganter orang. Nggak diam-diam, saya bantu orang. Orang kasih berkat 100.000, saya belajar perpuluhan, 10.000. Saya mulai dari yang sedikit.
Saya dapat berkat waktu plan ke Kopu, dapat 10.000, saya belajar perpuluhan. Habis gimana? Buat bensin juga nggak cukup. Tapi tadakan ke Tuhan, terima kasih. Yang penting saya sudah layani, saya sudah doakan, saya sudah bawa kembali kepada Tuhan. Ya, sedikit demi sedikit saya belajar menyisihkan berkat saya. Ya, saya belajar nabung. Begitu ada yang kesulitan, saya keluarkan tabungan saya. Saya belajar nabung lagi, nggak apa-apa. Habis uang sekian, balik lagi duit. Habis uang sekian, balik lagi duit. Iya. Iya. Berkat Tuhan mengalir. Nanti loh, kecil atau besar dia tetap mengalir. Pasti Tuhan akan berkati dengan cara yang besar. Jadi kalau kita sudah punya hati, oh saya perpuluhan, saya lihat di sana susah, silakan bagikan. Tapi kau doakan dulu, Tuhan saya perpuluhan saya biar saya bagi berkat ya. Dia kebetulan nggak makan seminggu. Kita tahu nih manusianya dekat rumah kita nih, kagak makan seminggu, nggak punya siapa-siapa. Tergeletak begitu. Udah kita bagi berkat, beli sembako kek, apa kek. Lah, Tuhan ini perpuluhanku ya, kau bawa kasih kepada yang membutuhkan. Itu baru kepada hal yang benar, bukan untuk supaya pendeta kaya beli jam 10 juta, cincin 20 juta, jas 100 juta, nggak ada gunanya. Sekarang nggak zaman, nggak musim lagi kayak gitu. Kembali lagi, saya juga belajar lakukan itu. Makanya saya bilang yang penting saya lakukan yang terbaik sesuai kerelaan saya. Kalau saya rela sekian, saya rela hati saya dikasih 500 lah saya kasih. Saya rela 200 saya kasih. Tuhan bilang 1 ya, 1 saya kasih. Tuh. Jadi saudara tahu apa gunanya perpuluhan? Untuk menopang pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Untuk menolong orang lain juga. Itu lebih bermanfaat, amin. Iya, jadi jangan bilang, oh ini supaya gereja makin kaya. Enggak. Jadi kalau kau beri dengan ini, kau sudah doakan. Kalau memang lihat ada yang membutuhkan, silahkan. Nanti berkat itu akan kembali pada dirimu kok. Dan kepada keturunanmu, amin. Makanya ada lagu bilang apa? Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Pernah dengar lagu itu? Miskin dan menjadikan kaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Tuh. Itu terjadi. Jadi jangan, oh saya kasih perpuluhan nanti gereja makin kaya. Kalau lu tahu gereja lu kaya, lu cari yang memang membutuhkan. Nggak usah ngomong gereja dah, saudara lu aja atau tetangga lu aja yang nggak punya siapa-siapa, yang udah kagak makan 3 hari 4 hari puasa begini, udah kerja banting tulang kagak dapat apa-apa, kasih. Ini ya logikanya ya, orang yang sangat kehausan kita kasih air putih 1 gelas, dia sangat bersyukur, berkatnya kembali sama kita loh. Jangan salah, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tapi kalau orang kaya banyak air minum, kita kasih air putih dia nggak mau, dia pasti minta es teh manis, minta es jeruk. Kalau perlu jus, benar nggak? Bersyukur nggak kalau dikasih air putih? Nggak bersyukur, berkatnya nggak balik sama kamu. Jadi jangan kita pikir orang kaya bisa mengembalikan berkat kita. Kita hidup sama sesuai dengan karya Roh Kudus, kehendak Tuhan. Kita investasikan kemana? Kepada orang yang tidak bisa kembalikan kita, yang memang sulit hidupnya, tidak punya siapa-siapa, seorang yatim piatu kah, atau seorang, maaf kata, nenek yang tidak punya orang lain, yang sudah hidupnya sendiri, anaknya sudah tidak tahu kemana gitu, atau maaf kata nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Itu akan memberkati saudara, amin. Tapi sebelum itu kau doakan dulu, naikkan dulu ke atas, kau taruh di amplop, Tuhan nih perpuluhanku, aku mau bagi apa gitu. Dan gereja punya tanggung jawab untuk melihat keadaan jemaatnya, memperhatikan, mendoakan.
Bukan dalam arti yang penting gerejanya gede. Kasihan loh, baik nggak bisa bayar kontrakan loh. Enak puji Tuhan di sini pada punya rumah, yang orang di sono bayar kontrakan nggak bisa, pindah-pindah disuruh orang. Tapi begitu ini datang pendetanya, haleluya, pakai jas yang 10 juta, salaman sama dia. Coba, haleluya Pak, sampai di rumah nangis, belum bayar kontrakan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan diusir. Apa artinya jas 10 jutamu di mata Tuhan sampah, itu sampah. Belajarlah beri dengan cara yang bijaksana, amin. Iya, saya juga kadang begitu. Tuhan, saya mau peluhan saya gini. Kadang-kadang saya lihat ada ini, saya belajar untuk berkorban. Tapi memang betul-betul yang mau dibantu. Kalau orang kaya jangan dibantu, saudara. Saudara pasti dibilang, alah, kasih air putih aja. Nggak ada gunanya. Kita memang yang membutuhkan. Amin. Itulah ya manfaat dari salah satu perpuluhan adalah memberkati. Ladang jemaat Tuhan, gerejanya memberkati sesama kita, memberkati sama keluarga kita yang berkekurangan atau orang. Jadi kita bersyukur. Tuhan tuh baik. Bijaksanalah dalam memberi sesuatu. Ya, karena banyak orang jadi semakin kita tahu kehidupan ini makin susah. Kalau kita masih mau bersama-sama pasti bisa. Mau itu kebutuhan, mau itu apapun ya, belajarlah untuk lebih baik lagi. Dan harus cerdas, itu aja. Lihat mana yang betul membutuhkan, tapi mana yang pura-pura membutuhkan juga banyak. Biasanya pura-pura membutuhkan tuh suka minta-minta, itu salah satunya. Kalau orang nggak minta, kita akan tegar hati. Tapi kalau orang dah gini, aduh itu udah nggak bener, gitu. Makanya saya bolak-balik bilang, kalau orang sakit jangan dibawa ke dukun. Ngapain kamu ngabisin duit 10 juta, 20 juta, 30 juta, kamu kasih persembahan aja cuma 5.000, 10.000, jangan. Lebih bagus nanti kalau udah berkat bersyukur kamu bisa bagi, itu saja. Nah, jadi sampai di sini mungkin agak lebih paham karena banyak yang tanya sama saya soal perpuluhan ini. Mungkin saya akan ini kan jadi mungkin yang dengar jadi lebih paham. Oh, jadi kalau saya memberi berkat kepada ini, kau doakan dulu pribadi dengan Tuhan. Udah, kau bilang itu perpuluhan. Kalau kau tergerak hati ya silakan. Nanti kalau enggak ini balik ya. Kamu selang-seling aja, nggak jadi masalah. Kamu kasih kemana? Karena apa? Konsep perpuluhan itu adalah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Memberi, memberkati orang lain. Amin. Iya. Ya, belajarlah untuk lebih baik. Ya, saya percaya jemaat saya sudah melakukan. Tapi saya percaya di luar sana masih banyak juga orang yang membutuhkan. Saya nggak bilang gereja nggak butuh duit loh, gereja juga butuh duit makan minum, tapi Tuhan pasti cukupkan. Yang penting kau punya tugas, doakan gerejamu supaya diberkati, supaya jemaatnya semakin takut Tuhan, setia melakukan tugas panggilan, dan supaya saya setia. Itu aja, kita akan berjalan terus bersama sampai kapan ya, awal dan akhir, sampai akhir hidup. Nggak bisa ditanya 10 tahun 20 tahun. Karena pendeta itu nggak ada kata pensiun, kecuali napas hidup Tuhan yang menentukan. Ya, selama masih bisa bernapas, masih bisa sehat, masih bisa berbicara, ya Tuhan banyak cara untuk berkhotbah kepada kita. Menyampaikan pesannya melalui firman Tuhan. Nah, jadi itu ya mungkin jadi berkat, karena itu juga saya lakukan dalam hidup saya, dan saya rindu kita juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi bersyukurlah, jadi jangan terlalu diintimidasi. Pendeta itu seperti orang kudusnya Tuhan, pendeta itu seperti dituhankan. Nggak ada begitu, nggak ada. Di mata Tuhan sama manusia. Cuma bedanya satu titel pendeta, satu titel jemaat. Tapi di mata Tuhan sama kok. Karena Tuhan itu setia, adil dalam perkataannya, dia adil dalam bertindak. Makanya nggak heran kalau berkat datang terus sama saya, saudara. Orang tidak usah iri hati. Kalau orang bilang,
Kok berkatmu banyak dari aku ya? Aku udah pelayanan begini. Lah, sekarang kalau iri hatimu aja tinggi, gimana Tuhan mau berkati kamu? Sorry. Tuhan juga tahu kali hati kita motivasinya apa jauh-jauh kita pelayanan. Belajarlah untuk saling mendukung, saling mendoakan. Bukan berkata kamu beda dari yang lain. Aduh, kasihan. Kasihan, aku udah sering banget dengar begitu di telinga saya. Jadi saya tuh korek kuping saya udah habis untuk yang begitu ya. Gitu. Jadi lakukan firman Tuhan. Kenapa saya diberkati? Lakukan firman Tuhan. Gak ada kata lain. Tapi saya punya doa. Memang berkat selalu saya berdoa supaya saya tarik berkat setiap hari, supaya saya siap menjalani hidup, dan saya berdoa supaya pelan-pelan gereja ini semakin baik, ya, semakin rapi, semakin baik adanya, sederhana tapi ada. Memang doa saya seperti itu. Saya takutnya kalau terlalu kaya sombong, saya nggak mau. Sederhana aja, yang penting hadir, yang penting ada, bersyukur. Tuhan tuh baik, terpuji nama Tuhan. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan, karena kita berbeda karena Tuhan membuat kita beda di dalam tindakan, perbuatan, beda dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati.